Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Resti dari kelas F18C dengan NIM 1057211098818. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental pada PT Jasa Marga Persero Tbk. Untuk itu, kinerja keuangan PT Jasa Marga Tbk. Untuk kinerja keuangan, konsolidasi Jasa Marga di tahun 2020 fundamentalnya masih dalam keadaan stabil dan tergolong cukup wajar karena berbagai sektor juga terdampak di tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Yang pertama, revenue atau pendapatan. Dalam laporan keuangan, kinerja keuangan PT Jasa Marga jika kita lihat di tahun 2016 sampai 2018 ini mengalami peningkatan dan mulai menurun di tahun 2019 menjadi 26.349 triliun. Pendapatan menurun drastis di tahun 2020, yaitu 13.549 triliun. Hal ini terjadi karena imbas PSBB yang mengharuskan sebagian besar pekerjaan dilakukan di rumah, sekolah, dan belajar dari rumah serta terhambatnya pariwisata di Indonesia. Yang kedua, price book value PBV atau harga nilai buku. Jika dilihat PBV-nya di tahun 2020 yaitu 1,4. Angka ini tergolong cukup kurang jika dibandingkan dengan PBV Jasa Marga 4 tahun terakhir ini. Yang ketiga, return on equity (ROE), pengembalian ekuitas. Untuk return on equity Jasa Marga jika kita lihat pada tahun 2020 turun drastis menjadi 1%, yang artinya di tahun ini Jasa Marga tidak efisien dalam mengelola aset dan liabilitasnya untuk mendapatkan profit. Yang keempat, price to earning ratio per atau harga rasio terhadap penghasilan. Untuk pernya sendiri di Jasa Marga tahun 2020 yaitu 122,2 akan lebih baik per semakin kecil yang menandakan saham dalam keadaan murah. Namun kini dengan nilai tersebut Jasa Marga tergolong terlalu tinggi. Yang kelima, aset. Jika melihat aset Jasa Marga selama 5 tahun terakhir, di tahun 2020 Jasa Marga mencatat pertumbuhan aset yang signifikan. Per Juni 2020 emiten ini membukukan hingga 97.420 triliun untuk total asetnya. Yang terakhir, 6 liabilitas atau kewajiban. Untuk kondisi liabilitas, Jasa Marga mengalami kenaikan hingga 2,74% menjadi 78,6 triliun. Kenaikan ini disebabkan utang sewa yang naik hingga 700%. Untuk liabilitas jangka pendek berhasil ditekan dan tercatat menurun dari periode yang sama di tahun 2019. Kenaikan liabilitas dari jangka panjang dan beban aktual atau beban yang masih harus dibayar meningkat. Utang ini berhubungan dengan vendor, bukan perdagangan, misalnya tagihan listrik, bunga, sewa, dan yang harus dibayarkan. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.